Setelah selesai melaksanakan salat 2 rakaat, Rasulullah berdoa kepada Allah, "Ya Allah, seandainya peperangan ini menghancurkan pasukan muslimin, maka aku khawatir ya Allah bahwa tidak ada lagi yang akan menyembah Engkau ya Allah, kecuali apabila memang Engkau menginginkan tidak ada orang yang akan menyembahmu ya Allah." Laganya berdoa oleh Nabi sebelum berperang, sebelum peperangan Badar terjadi. Akan tetapi sekalipun dahsyatnya peperangan yang terjadi, bahwasanya Rasulullah menganggap nyan mantang lebih raya, nyan mantang lebih ubud dibandingkan peperangan melawan hawa nafsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahman wasi'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jamaah Isya, tarawih dan witir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segenap lapisan puja dan puji marilah saban-sari kita puja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh Allah di bahura yang di malam yang berbahagianya, Madang memberi kepada kitanya berbagai macam rahmat dan nikmat berwala, sehingga dengan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut mantang ringan langkah kitanya untuk terhadiri di tempat yang mulianya, guna dan maksud yaitu untuk terjalankan ibadah salat Isya, kemudian salat tarawih, dan kita tutup dengan salat witir. Selawat dan salam hanya wajib sama-sama beliau sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada para sahabat dan sahabiah hadirin sekalian yang kasih bahu sayung langkah dalam memperjuangkan dan menegakkan agama Allah, sehingga berkat perjuangan beliau pemandu gedanya katurut sama-sama gedanya rasakan bagaimana manisnya hidup dalam nikmat iman dan nikmat Islam, sebagaimana yang tengah gedanya jalani di bahura dan keseharian gedanya. Seterusnya kepada para tabi'in, tabi'in
lenduan, kepada abu-abu, kepada tengku-tengku, kepada walid-walid, kepada abi-abi, gurai-gurai lenduan, baik yang hadir di malam yang berbahagianya maupun yang mungkin hanya sempat hadir pada tempat yang mulia. Seterusnya kepada pengisi lenduan, hadirin dan hadirat sidang jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dipegah oleh panitia saja, bila kita tinggalkan masjid yang kita cintainya barang 10 menit mendem. Guna dan maksud yaitu ulang kaji padum-padum boh nasihat yang mungkin kalian sampaikan le gurai-gurai gedanya, baik yang disampaikan di dalam khutbah Jumat, baiknya yang disampaikan di balai-balai pengajian ataupun melalui majlis-majlis yang lain yang intiji bertawar siap untuk ulang kembali pelajaran-pelajaran yang kami pegang oleh gurai-gurai gedanya tersebut. Kaum muslimin sidang jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadi perang Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyebut, "Raja'tum min jihadil asghari ila jihadil akbar." Kalian akan kembali ataupun kalian telah kembali dari satu peperangan yang kecil menuju satu peperangan yang amat sangat luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanankeun di sini bahwa perang Badar adalah sebuah peperangan yang sangat dahsyat. Akan tetapi Rasulullah nekeun peperangan tersebut adalah cuma sebagai peperangan kecil apabila dibandingkan dengan peperangan melawan hawa nafsu. Yang apabila kita artikan hadis tersebut, wahai para sahabatku, kalian baru saja kembali daripada perang yang kecil dan akan menuju satu peperangan yang sangat luar biasa dan lebih dahsyat dibandingkan peperangan Badar. Kata Tipul Cilong yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peperangan yang terjadi di awal-awal Islam bawadanya adalah perang Badar, di mana dalam peperangan tersebut akan menjadi penentu bagaimana nasib Islam selanjutnya. Sehingga di bawadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai melaksanakan salat 2 rakaat, Rasulullah berdoa kepada Allah, "Ya Allah, seandainya peperangan ini menghancurkan pasukan muslimin, maka aku khawatir ya Allah bahwa tidak ada lagi yang akan menyembah Engkau ya Allah, kecuali apabila memang Engkau menginginkan tidak ada orang yang akan menyembahmu ya Allah." Laginya berdoa oleh Nabi sebelum berperang, sebelum peperangan Badar terjadi. Akan tetapi sekalipun dahsyatnya peperangan yang terjadi di bahwasanya Rasulullah menganggap nyan mantang lebih raya, nyan mantang lebih ubud dibandingkan peperangan melawan hawa nafsu. Kaum muslimin sidang jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu jihad memerangi hawa nafsu adalah ketika gedanya berpuasa pada bulan Ramadan. Memangnya anak min seumuran SD, umur bahkan di bawah 10 tahun, mereka mampu untuk menahan tidak makan, tidak minum, mulai daripada terbit fajar hingga tenggelam matahari.
memangnya hana sabah masalah bagi kitanya. Jangankan si bulan, le bulan mungkin tak puasa apabila cuma tak tahan daripada tidak makan dan tidak minum. Teman, punya kemenan hakikat puasa yang sebenarnya yang kitanya lakukan. Cuma sekedar tak tahan menahan diri daripada tidak makan dan tidak minum, tidak melakukan perbuatan dan kegiatan-kegiatan yang dapat membatalkan puasa. Pukul cuma sebatasnya, yang cuma sebatasnya. Jangankan si bulan, le bulan insyaAllah gedanya melakukan. Oleh karenanya Imam Al-Ghazali menyemana salah lengkuan nada dengar-dengar haba gure-gure pegak gebagi puasanya ke dalam leboh perkara. Yang pertama adalah puasa orang awam. Puasa orang awam di sini dipegang oleh Imam Al-Ghazali. Yang dikenal dengan puasa orang awam adalah kaful batanu wal fajru, menahan perut dan menahan farji, menahan kemaluan daripada menunaikan syahwat. Yang pertama, menahan tidak makan dan tidak minum, menahan tidak melakukan hubungan suami istri ketika siang hari. Cuma yang saja yang dimaksud dengan puasa orang awam. Yang kedua, pembagian puasa menurut Imam Al-Ghazali, shaumul khawas, puasa orang terkhusus. Yang dikenal dengan puasa orang terkhusus, kafus sama'u wal basaru, menahan pendengaran dan menahan penglihatan, dan menahan daripada segala jawarih, segala anggota daripada melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Yang pembagian yang kedua. Sedangkan pembagian yang kedua menurut Imam Al-Ghazali, puasa khawasil khawas, terkhusus dan lagi terkhusus, yaitu puasa yang menahan hatinya daripada berpikir sesuatu yang rendah dan menahan hatinya daripada berpikir barang-barang yang selain Allah. Cikatanya kalau yang pertama, puasa yang pertama dipegang oleh Imam Al-Ghazali, yaitu puasa orang awam, cuma menahan tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hubungan pada siang hari, cuma sebatasnya. Sedangkan telinga tidak dipelihara, sedangkan lisan tidak dipelihara, sedangkan mata tidak dipelihara daripada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi negur, berapa banyak orang yang berpuasa tapi yang mereka dapatkan cuma haus dan lapar, cuma dengan gerah saja. Yang tak lupa apabila tak puasa lagi rupa. Tak puasa anak tak pandang daripada melihat yang tidak diperbolehkan, daripada mendengar yang tidak diperbolehkan, dan daripada melihat yang tidak diperbolehkan. Yang puasa yang pertama. Puasa yang kedua, menahan diri daripada tidak mendengar yang tidak diperbolehkan, tidak melihat yang tidak diperbolehkan, dan tidak berujar ataupun berucap
derajat yang tidak diperbolehkan. Yang pembagian puasa yang kedua. Sedangkan pembagian puasa yang kedua, adapun derajat yang ketiga, derajat yang paling tinggi adalah puasa menahan hatinya daripada memikirkan sesuatu yang rendah dan daripada memikirkan selain Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nyawa cilong yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa yang keleh mampu oleh kita nyo. Mampu oleh kita nyo untuk hana tak semike puasa buka puasa hati-hati. Puasa menunggu buka puasa hati-hati. Han mungkin leh kita nyo untuk hana semike yang selain Allah, akan tetapi oleh karenanya baiklah ke puasa kita nyo na bak derajat ilmu isa, tapi ada hana bak derajat ilmu le benar ke bak derajat pertengahan, yaitu bak nomor 2. Kaum muslimin sidang jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan yang tengah gedanya laluinya adalah sebuah bulan di mana dalam bulan-bulan tersebut sangat jaya kelebihan. Mungkin menyatakan ada kelebihan tersebut hanbeh di malam. Deman lantaran kasering dah dengar gure-gure pegah jeteh ke musabah ataupun dua. Gepegah dalam bulan Ramadan di mana bab 10 yang pertama dipegang sebagai rahmat, 10 yang kedua sebagai ampunan, dan 10 yang terakhir terbebasnya daripada api neraka. Kelebihan yang lain dalam bulan Ramadan melipat gandakan pahala. Sabah kabubut seribu ibadah. Kelebihan yang lain dalam bulan Ramadan adalah diampun dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga manakala datang dalam bulan Aidul Fitri dan Raya gedanyo kalage baru nublahi oleh burung syirik bumi. Akan tetapi terkadang legedanyo sebagai manusia dua kepada kesalahan, dua kepada dosa yang kali kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akibat daripada kelalaian yang kita lakukan tersebut terkadang menganggap bersih daripada dosa dan daripada maksiat. Hanya dengan kita padum jaga dosa yang kali kita kubur, sehingga sangat berat bagi kitanya terkadang untuk melakukan amalan-amalan yang dapat menghapuskan dosa. Dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabda, dipegang oleh Nabi tanda-tanda seseorang yang celaka. Tanda yang pertama dipegang oleh Nabi, nisyanuz zunubi madiyati wa hiya mahfuzatun indallahi ta'ala. Tanda yang pertama orang yang celaka dipegang oleh Nabi, melupakan dosa yang telah lalu, padahal dosa yang telah lalu tersebut telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian tak puput dosa, akan tetapi dosa tersebut begitu mudahnya kita lakukan, begitu mudahnya kita lupakan. Padahal dosa tersebut kamu tulis bahwa Allah dikarenakan kamu catat oleh malaikat. Yang pertama tanda-tanda orang yang celaka. Tanda-tanda orang yang celaka yang kedua dipegang oleh Nabi, zakaral hasanah madiyah, zakaral hasanal madiyah walam
Yari Akubilat amruddah. Selalu mengingat kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Selalu dia mengingat-ingat kebaikan yang pernah dia lakukan, padahal dia tidak tahu apakah kebaikan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak. Sampai-sampai dia ingat kebaikan tu yang kali tak buat dia katanya. Padahal dia tanya mana ada kebaikannya diterima oleh Allah ataupun ada. Sehingga putra yang terjadi manakala katanya selalu mengingat-ingat kebaikan, menjadikan katanya malas untuk mengerjakan kebaikan. Pasti tinggal nama dia baru bantat belum puput kebaikan. Jadi anak suah tak boleh dilek nyamban lebih kurunci. Yang kedua, sedangkan yang kelima bekas Nabi tanda-tanda orang yang celaka, yaitu nadarau ila man tahtahu fi umurid dunia. Dia akan selalu melihat orang yang berada di atasnya pada urusan dunia, menyebab urusan dunia yang dikalan oleh orang tersebut adalah orang-orang yang ada hati uji, sehingga mengakibatkan orang tersebut tidak akan pernah puas untuk mendapatkan kebahagiaan dunia. Orang tersebut apabila mungkin nama dia akan kekala kepada orang yang nama dia, apabila nama dia mungkin akan kekala orang yang lebih kaya daripadanya hingga seterusnya. Dan yang terakhir, dalam urusan dunia dia akan selalu memandang ke bawah. Dalam urusan akhirat dia akan selalu memandang ke bawah. Dalam urusan amal ibadah akan kekala si bulan hanami semayang ilmu najib semayang 3 hingga seterusnya. Yang berbohnya tersebutlah yang dikenal oleh Nabi dengan tanda-tanda orang yang celaka, pada celaka, yaitu celaka di akhirat. Sekalipun di dunia mungkin orang tersebut tak kalah negedanya walaupun tak rasakan biasa-biasa mental. Kaum muslimin sidangnya majumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita bicarakan tentang permasalahan dosa, nyosiati unda 2 menit unda. Apabila kita bicarakan tentang masalah-masalah dosa, tinggal dong nak pegah-pegah legure di dalam khutbah Jumat yang bahwa syarat untuk kita wajib takut dosa dengan syarat dengan dosa yang kita kubur tersebut apabila akan melengkapi syarat gepegah legure-gure yang akan memberikan mudarat kepada kita baik di dunia maupun di akhirat. Apabila mampu dengan syarat-syarat tersebut, adanya genukil daripada perkataan Abu Ishaq ataupun yang lebih dikenal dengan Syekh Ibrahim bin Adham. Mungkin syarat tersebut jud ketanya praktek sehingga ketanya hanya pupu ada tak puput perbuatan dosa dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama dipegang oleh Syekh Ibrahim bin Adham. Idza arada an ta'si Allah fala ta'kul syai'an min rizqihi. Apabila engkau ingin mengerjakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, fala ta'kul syai'an min rizqihi, maka jangan engkau makan sesuatu pun daripada rizki Allah. Silahkan kita nyoba bermaksiat kepada Allah, silahkan
Silahkan ligdanyo hanada puasa, hanada semayang. Akan tetapi syarat baik paju rezeki yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang syarat yang pertama, apabila memang orangnya mampu dilekatnya untuk mendapatkan paju rezeki yang diberi Allah, berarti kitanya kan diperbolehkan untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua adalah Syekh Ibrahim bin Adham, "Idza arada ta'si Allah fala taskunu syai'an min baladi." Apabila engkau ingin bermaksiat kepada Allah, maka jangan engkau menetap di atas bumi Allah. Carilah bumi yang lain yang bukan milik Allah Subhanahu wa taala. Carilah tempat yang lain di mana tempat tersebut bukan milik Allah Subhanahu wa taala, dan lakukanlah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat tersebut. Tajak minta bumi lain, tajak minta tempat lain yang kan pojih Allah Subhanahu wa taala disinangkeun dan puput maksiat degedanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang syarat yang kedua. Sedangkan syarat yang kedua dipegang oleh Ibrahim bin Adham, "Idza arada an ta'si Allah wa anta tahta rizqihi wa fi baladihi fandur mawdi'an la yaraka fa'asiyahu fihi." Apabila engkau ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan engkau masih memakan rizkinya dan masih menetap di bumi Allah Subhanahu wa taala, maka carilah tempat-tempat di mana di tempat tersebut yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bermaksiatlah di tempat tersebut. Yang syarat yang lain. Kadang lain katanya hang mampu untuk melakukan syarat yang pertama, hang mampu untuk memenuhi syarat yang kedua. Mantapnya solusi yaitu syarat yang kedua. Jangan dapat jauh rezeki Allah, jangan dadu di atas bumi Allah, tapi lakukanlah maksiat di tempat yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang syarat yang kedua. Syarat yang kedua dipegang oleh Allah, dipegang oleh Imam Ibrahim bin Adham, "Idza ja'aka malakul mauti liyaqbida ruhaka faqul lahu akhartani hatta atubu ila Allahi taubatan nasuha wa amal lillahi amalan salihah." Apabila engkau ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apabila datang malaikat mencabut nyawa, maka katakanlah kepada malaikat tersebut, "Wahai malaikat, tangguhkanlah pencabutan nyawaku." Wahai malaikat, bedile dicabut nyawa beliau. Nebreh dile wahai malaikat long taubat kepada Allah dan long amai kepada Allah. Olehnya baru untuk mencabut nyawa beliau. Yang syarat yang kedua yang dipegang oleh Ibrahim bin Adham. Syarat yang kedua. Sedangkan syarat yang terakhir yang dipegang oleh Syekh Ibrahim bin Adham, "Idza ja'aka zabaniyatu fi yaumil qiyamati liya'khudunaka ilan nar fala tadhhab ma'hu." Apabila datang malaikat penjaga neraka dan ingin membawamu ke dalam neraka, maka jangan engkau ikut bersama malaikat tersebut. Lawanlah malaikat tersebut supaya engkau tidak dibawa ke dalam neraka. Yang lima buah syarat. Apabila salah satu haji menderita pelaku legedanya, silahkan untuk tak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang
mandum male membawa cara tersebut adalah sesuatu yang mustahil untuk gedanya lakukan. Nyanalah gepegah kepada gedanya untuk nak bertambah iman gedanya, supaya jangan pernah kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya le gedanya nak datin taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi bulan-bulan di mana bulan yang penuh ampunan yang lagi nyuruh. Nah, orang yang melakukan tijarah, orang yang melakukan perdagangan, orang tersebut apabila kalau lagut le permintaan barang, yang orang tersebut kadente saja akan menyediakan barang-barang orang tersebut untuk gejit pulau, akan disetok barang tersebut secara besar-besaran, baik sampainya permintaan yang tidak terpenuhi. Menancil laginya danyo tak berniaga kepada Allah Subhanahu wa taala. Puada barang yang akan dapat beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu amal ibadah danyo. Bahkan di bulan yang mulianya, harga yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala nekali dengan 1000 kali lipat. Jadi tapi pikir apabila lagi tanya hana taubat dalam bulan yang lagi nyerupa, hana dapat puput amalan, hana dapat terpujai amalan di dalam bulan lagi nyerupa, baiknya tanya melampau bahwa dia akan taubat dalam bulan-bulan yang lain. Baiknya tanya melampau bahwa amal ibadah dia akan datang tamat bak bulan-bulan yang lain yang hanya semulia bulan Ramadannya. Kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya nyoku yang dapat lunduan sampaikan, lebih dan kurang lunduan lagi mungkin letak kejanggalan, kesilapan, dan mungkin hadis-hadis dhaif yang lunduan yang memandungnya dikarenakan kekurangan ilmu pengetahuan ulun-ulun. Oleh karenanya harapan lunduan kepada guru-guru yang hadir di malam yang berbahagia, apalagi rame di sini itu tengku-tengku yang mungkin baru kembali dari daya, mungkin ingatan orang-orang tersebut mantang segar karena ilmu-ilmu yang dipelajari mantang banyak dipelajari dibandingkan dengan kamu mungkin yang kata membalik dari daya. Jadi mohon sudi kiranya untuk memperbaiki. Wabillahi taufiq wal hidayah.